Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar bersama Miss Hilda. Sekarang kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan yang ada di tema 5 subtema 4, perilaku sikap sila keempat Pancasila. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa sila keempat Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah. Anak-anak, apakah kalian tahu maknanya? Ya, maknanya adalah kita sebagai manusia Indonesia, sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dan kita harus selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Mari anak-anak, sekarang kita simak cerita musyawarah keluarga Pak Adi. Keluarga Pak Adi akan mengadakan kunjungan wisata alam. Pak Adi memimpin musyawarah untuk menentukan lokasi kunjungan wisata alam tersebut. Anak-anak, hari Sabtu besok, Bapak berencana mengadakan kunjungan wisata alam. Wah, kemana Pak? Tanya Ahmad. Bapak belum menentukan lokasinya. Karena itu, hari ini kita akan bermusyawarah untuk menentukan lokasi wisata alam yang akan kita kunjungi. Oh, ke kebun binatang saja, Pak. Di sana kita bisa belajar mengenal kehidupan binatang. Kata Dewi, adik Ahmad memberi usul. Kalau saya ingin ke pantai, Pak. Misalnya ke Pantai Indrayanti di Yogyakarta. Katanya pantainya sangat indah. Usul Ahmad. Kita ke taman wisata aja Pak. Di taman wisata biasanya ada wahana outbound. Kita bisa mengikuti berbagai permainan untuk melatih ketangkasan, kerjasama, keberanian, dan ketelitian. Usul Kak Ridwan. Wah, usul kalian bagus semua. Tetapi kita hanya akan mengunjungi satu objek wisata. Siapa yang setuju untuk pergi ke kebun binatang? Lalu Dewi dan Ibu mengangkat tangan. Oke. Baiklah, sekarang siapa yang setuju pergi ke pantai? Nah, sekarang Ahmad yang mengangkat tangan. Baiklah, sekarang siapa yang setuju pergi ke taman bermain? Kali ini Kak Ridwan yang mengangkat tangan. Berarti sebagian besar dari kalian setuju jika kita pergi ke kebun binatang. Dengan demikian, keputusan musyawarah ini adalah kunjungan wisata ke kebun binatang. Kalian semua paham? Paham, Pak. Jawab anak-anak dan ibu serempak. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kunjungan wisata alam selanjutnya, kita bisa ke pantai atau ke taman wisata. Kata Pak Adi menutup musyawarah. Nah, anak-anak, kalau kita melaksanakan musyawarah, itu harus dilakukan dengan tertib. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak. Tetapi, jika kesepakatan tidak bisa dicapai dengan musyawarah, kita bisa mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak disebut voting. Nah, biasanya kalian voting itu dilakukan dengan cara pemungutan suara. Nah, suara terbanyak yang didapat menjadi hasil keputusan. Kita harus saling menghargai hasil keputusan dengan suara terbanyak. Bagaimana ya cara menghargai keputusan dengan suara terbanyak? Cara yang pertama adalah melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menghargai orang yang terpilih dan menghormati orang yang tidak terpilih. Lalu yang keempat, orang yang terpilih tidak boleh sombong dan tidak boleh mengejek. Dan yang terakhir, mengucapkan selamat kepada orang yang terpilih. Anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, sebaiknya kita coba untuk tepuk semangat pagi dahulu. Anak-anak, kalian boleh kok sambil berdiri? Apakah kalian siap? Ayo anak-anak, kita tepuk semangat pagi dulu ya. Kalian siap-siap jawab ya. Bersemangat, Ha. bergembira, Yes. beraksi, Jeng. berjaya. Sukses. Yes. Allahu Akbar.
anak-anak kita belajar lagi yuk. Nah, pada sesi kali ini Miss Hilda akan menjelaskan tentang perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas yang ada di bagian kanan, bawah, perisai, dan berlatar putih. Apakah kalian tahu makna sila kelima Pancasila? Ya, maknanya adalah bahwa manusia di Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, kita harus mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan cara apa ya? Nah, dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Sebagai contoh, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Lalu, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah. Dan masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong. Sekarang, mari anak-anak kita sama-sama menyimak cerita tentang perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Sebelum masuk ke kebun binatang, Pak Adi membeli karcis terlebih dahulu. Membeli karcis merupakan kewajiban bagi setiap pengunjung. Setelah membeli karcis, baru diperbolehkan masuk. Mendapatkan pelayanan petugas kebun binatang itu merupakan hak setiap pengunjung. Nah, anak-anak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Perilaku berikut termasuk sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ayo anak-anak, kalian harus juga menerapkan sila kelima Pancasila di mana saja.